Video ini akan membantu kita mendeteksi bagaimana kekuasaan Tuhan yang tiada tara itu bekerja pada kita. Video ini akan membantu perdetail bagaimana merasakan kekuasaan Tuhan itu pada kita, sehingga membuat akhlak kita menjadi lebih baik, tidak sombong dan tidak mengandalkan kekuatan pribadi. Selamat datang di Majelis Popeng. Ini masih ada hubungannya dengan takdir Jabariyah, atau bahwa segala sesuatu itu memang ditentukan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat konteks pembicaraan kita bahwa semua orang yang mendengarkan ini normal, dan ini termasuk ilmu tingkat tinggi. Normal dalam arti semua orang menggunakan otak, tenaga fisiknya untuk berusaha semaksimal mungkin demi meraih apa yang dicita-citakan. Ya bekerja dengan normal, ya jujur, ya hemat, ya mempunyai pengetahuan tentang manajemen keuangan yang baik. Semuanya normal. Tidak berlaku kalau begitu, tidak usah berusaha saja, tidak boleh. Ketika kita sholat, misalnya orang pusing memikirkan bagaimana cara sholat dengan khusyuk. Sholat dengan khusyuk jos gandos lihat goden, tetapi perintah utamanya itu disuruh sholat. Meskipun tidak ada redaksi, silahkan kamu sholat khusyuk atau tidak khusyuk, tidak apa-apa. Fakta realitasnya kalau tidak bisa khusyuk disuruh apalagi. Banyak teori bagaimana cara sholat khusyuk. Misalnya harus tahu paham maksudnya. Allahu Akbar, Allah yang besar, aku ini kecil sekali. Bayangkan dunia, bumi itu kecil, jadi bayangkan alam semesta, kemudian bumi itu kalau menurut Gusmus itu sebesar kacang hijau. Indonesia muboh di mananya, kita culik sekali. Semuanya dipaham artinya. Alhamdulillah Rabbil Alamin, segala puji Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Wah, seterusnya itu bisa khusyuk. Tetapi sholat tidak khusyuk itu ya tidak apa-apa. Kalau kita sudah terbiasa, tidak khusyuk itu maksudnya, apalagi kalau makmum itu kan enak dengan kadang pikirannya kemana, ya sudah kembalikan pada. Nah, ini salah satu cara mengkhusyukkan sholat. Kalau kita selalu ingat pada Allah, menungso manusia tinggal menjalankan. Oh, waktunya sholat, sudah tahu ilmunya, disuruh sholat tinggal sholat. Ya Allah Tuhan, bantulah aku menjadi khusyuk. Ingat apa? Ya sudah, ingat. Dinikmati prosesnya, yang penting sholat berjalan tapi tidak merendahkan, tidak melecehkan seperti itu. Sehingga tidak ada timbul, wah tadi pagi saya sudah seminggu ini sholatnya khusyuk, makanya rezeki saya jalan. No, tidak ada. Jalan agama dalam kehidupan itu ada level-level. Orang boleh berkata begitu pada level yang di bawahnya, pada anak-anak kecil. Makanya saya mengatakan ini ilmu levelnya tinggi. Tidak sesat, tidak aneh-aneh, tetapi sholat ini khasiatnya ini, kalau kita berdoa di betul itu di level itu. Tetapi di level kita tidak bisa begitu, bahwa semuanya itu, dan itu fakta, bukan hanya sopan santun. Fakta dunia bekerja seperti itu. Makanya saya mengatakan ini levelnya lumayan tinggi, minimal menurut kemampuan dan pendapat saya. Kalau Anda mengatakan level rendah, monggo, tapi jangan mengatakan sesat, tidak. Jadi ketika sholat itu terus ini alhamdulillah bisa khusyuk, itu semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun, termasuk ini bisa tampil seperti ini, ngomongnya misalnya ada yang menganggap lancar, itu semuanya dari. Dan itu tidak apa ya, tidak pura-pura begitu, tidak merendah. Awalnya kalau nggak bisa begitu, tapi lama-lama nanti bisa begitu.
dan itu bisa imbang dengan bekerja keras. Justru bekerja keras, amanah itu bisa dihubungkan dengan takdir itu. Misalnya Anda bekerja di sebuah institusi, kemudian institusi itu brengsek, orangnya bekerjanya keliru-keliru, Anda jadi lebih amanah, lebih disiplin, ya lebih, karena saya itu ditakdirkan mesti aku bekerja di sini, saya bekerja baik begini, mudah-mudahan pikirannya tekan dinding. Jadi yang namanya ibadah tidak hanya sholat, ritual itu. Di video saya yang muslim baik ya sebelum ini, yang topengnya seperti ini, itu ada kira-kira seperti itu. Jadi misalnya orang Jawa itu mengatakan pergi bekerja semoga mendapat rezeki kanggo sangu ibadah. Saya ganti kalimatnya ya, pergi bekerja semoga mendapat uang untuk bekal ibadah. Coba, rezeki itu kan uang kalau bekerja ya, uang untuk bekal ibadah, untuk modal ibadah. Menurut saya kurang tepat. Berarti dia nyari uang dulu baru nanti ibadah. Iya, kalau ibadahnya pergi haji memang modal uang itu. Ya semuanya pakai uang, ya enggak semuanya pakai uang. Yang baik yang seperti apa? Ketika kita mau bekerja langsung niatnya bismillahirrahmanirrahim, aku niat bekerja kanggo ibadah. Jadi kerjanya itu sudah ibadah, tidak nunggu sanggupnya dulu. Pahalanya besar itu kalau di Islam. Kalau seorang ayah atau seorang laki-laki pergi bekerja dengan niat menafkahi keluarganya karena Allah, di tengah jalan dia mati, itu mati itu kayak matinya orang jihad ya. Jadi enak. Innamal amalu binniyah, semua amal tergantung niatnya. Perbuatannya bisa sama kalau kita hitung pahala ya, tapi pahalanya bisa berbeda tinggal niatnya. Makanya ilmu itu penting. Allah meninggikan beberapa derajat orang-orang yang berilmu di antara kalian. Ilmu itu penting. Kalau tahu mendengarkan ini, misal saya tidak mengatakan ini bertampil karena Allah, tidak. Tetapi kalau orang misalnya bisa begitu kan berbeda amalnya, makanya tidak ngawur, buat kontennya tidak ngawur. Begitu. Jadi kira-kira begitu, mudah-mudahan tujuan itu bisa tercapai ya. Jadi kalau dengan takdir jabariyah, mengakui kekuasaan Allah itu, Tuhan itu, kita ya berjalan tetapi melihat pola tingkah orang lain di sekitar kita, itu anggap saja pelajaran dari Tuhan kepada kita. Kayak kita sekolah disetelkan video atau slide itu, nggak terlalu baper pikirannya, nggak terlalu ke situ, termasuk pada keluarga, istri, suami, anak-anak, mertua, cucu dan sebagainya ya. Kemudian misalnya pintar, atau punya anak pintar, ini kan bulan puasa, anaknya itu puasa full kelas 1 SD sudah puasa sehari, nggak puasa beduk misal. Bagaimana caranya kita tidak merasa bahwa itu adalah usaha kita? Kalau kita psikolog, guru atau nggak apa-apa bercerita itu untuk menginspirasi orang, tapi dalam hati tetap tidak, itu bejo saja. Ya kita mau berusaha ngandani, keluarga lain juga begitu ngandani, tapi hasilnya berbeda. Maka dari itu berlaku prinsip urip gari lakoni, seperti wayang yang dijalankan dalam hidup tinggal menjalankan. Cari ilmunya, mendidik anak itu begitu, melatih puasa begini, kita jalankan saja. Hasilnya itu memang betul-betul dari sana. Buktinya banyak orang melakukan itu, hasilnya paling separuh nggak ada yang anaknya sukses. Itu fakta, logika ya. Jadi ya boleh sombong, anakku tak didik kok karo bojoku pinter, aku didik kok, aku pinter mendidik anak, aku guru TK misalnya. Nggak bisa, semuanya berusaha tapi anaknya pinter. Itu kalau ada tetangga kenalan aja, itu kok keluarganya bisa ngirit, anaknya daftar kuliah bisa bidik misi, bisa yang pertama itu apa? Yang pertama LSNPTN, yang tidak tes itu. Sementara anak kita kok sulit sekali. Itu nanti kalau kita melihat itu usahanya baru bisa jengkel, kayak iri begitu, asem nih. Kok wong kuwi bejo terus yo.
padahal kelakuannya biasa-biasa aja. Misalnya kita bisa kacau nanti, ya kita terima, kita tiru inspirasi, tapi jangan begitu. Kalau timbul perasaan misalnya iri, itu anggap saja wajar, godaan setan atau hawa nafsu. Mengenai setan ya, bulan puasa kan katanya setan dibelenggu, tapi kok masih ada orang jahat. Nah, itu nanti di video lain lah ya. Jadi sebenarnya itu yang bikin jahat itu bukan hanya setan. Setan itu apa? Minal jin nanti wana, dari jin dan manusia. Mungkin yang dibelenggu itu jin-jin itu, yang manusianya enggak, yang kita. Setan itu seperti kata benda yang abstrak gitu. Setan itu seperti apa ya? Kekuatan yang bisa yas wisufi sudurina, membuat was-was di hati dada manusia. Jadi yang dibelenggu mungkin ngono, setan itu dibelenggu orangnya aman, berarti setannya di dirinya. Setan orang yang dibelenggu yang jin-jin itu, tapi selain jin-jin itu mengandung setan. Kayak racun itu kan tidak hanya dicairkan tok, di pembersih penyemprot nyamuk juga ada racunnya, begitu. Zat intinya itu apa? Kalau wong tani juga jangan mereknya, dicari bahan aktifnya apa. Mereknya boleh beda, tapi bahan aktifnya kalau sama ya sama. Begitu. Jadi jangan terlalu merasa kita berusaha, percayalah pada semua itu. Tapi ini yang sulit orang. Ada orang misalnya terus iri. Orang itu usahanya sedikit tapi kok bejo terus, selalu beruntung hidupnya. Ada yang mengatakan mungkin keturunannya orang mulia, doa dari bapaknya dulu, dan ya mungkin tidak apa-apa. Ya itu kita anggap, kalau kita kadung tidak mulia kan bi, ya kalau tidak ya sudah, tidak usah terlalu apa ya depresi misalnya, atau mengaku wah saya ditakdirkan memang jelek. Nggak usah begitu. Ini konteksnya tidak begitu, bukan menebak-nebak takdirnya, menjalankannya apapun situasinya bisa bisa memikirkannya, bisa merasakannya, bisa menerimanya dengan semuanya enak, bisa semuanya enak, selalu husnudon, berprasangka baik pada Tuhan. Tuhan itu super baik, bukan motocross, bukan motor baik, super baik, maha baik lah ya Tuhan itu. Jadi nanti kalau ada video begitu ya, jadi Jabar ya, itu tetap harus kita ingat-ingat untuk mengontrol supaya kita tidak sombong. Sombong itu tidak boleh. Paling jelek itu makhluk yang berjalan dengan sombong di muka bumi, itu repot. Bagaimana cara mencari itu, tapi juga tidak, pokoknya dipahami lah kira-kira begitu. Terima kasih Anda menonton Majelis Topeng. Sampai ketemu pada video yang akan datang.